Bulughul Maram pada Kitabul Buyu'. Kita sudah sampai pada hadis dalam kitab saya 803. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan beberapa jual beli yang diharamkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu, tidak halal, maksudnya apa? Haram. Salafun, penghutangan, wa bai'un, plus jual beli. Jadi Nabi melarang di sini yang pertama salafun wa bai'un. Yang kedua, wala syartani, tidak pula dua syarat fi bai'in, dalam satu jual beli. Yang ketiga, wala, tidak pula halal ribhu, mengambil untung, malam yudman, barang yang belum ditanggung. Yang keempat, wala, dan tidak halal bai'u, menjual ma laysa indak, apa yang tidak ada padamu, maksudnya yang bukan milikmu atau belum milikmu. Hadis riwayat Imam 5 disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di dalam jual beli ada 4 macam jual beli yang dilarang oleh Islam. Yang pertama adalah salafun wa bai'un, menghutangi plus jual beli. Contohnya gimana? Contohnya seseorang memberikan utangan kepada orang lain, misalnya 1 juta, saya berikan kamu pinjaman 1 juta dengan syarat kamu harus menjual motor kamu ini kepada saya. Nah, maka ini jual beli bersyarat atau penghutangan bersyarat. Mau memberikan utang 1 juta, tetapi syaratnya motor yang dia punya harus dijual kepada kita. Nah, orang seperti ini nantinya pasti akan terpaksa, karena kalau dia tidak menjual motornya, dia tidak dapat utangan, maka menjualnya terpaksa. Memaksa seperti ini dilarang di dalam Islam. Apalagi kalau harganya diturunkan. Karena kalau dia sudah memberikan pinjaman, utangan, maka dia akan punya jasa, sehingga kalau dia menawar dengan harga rendah, itu kira-kira oleh si pemilik barang pasti akan diberikan, karena dia malu kalau tidak menerima tawaran harga tersebut. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya sebab larangannya adalah karena riba ini, Pak. Karena seseorang memberikan pinjaman kemudian mengambil manfaat, itu sama dengan riba. Dia memberikan pinjaman 1 juta tapi ngambil manfaat. Manfaatnya apa? Dapat motor yang dijual secara terpaksa oleh orang tersebut. Nah, ini namanya riba seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin, setiap memberikan utang, jarra manfaatan, yang menarik manfaat, fahuwa riba, maka itulah riba. Ini meskipun hadisnya dhaif ya, tetapi maknanya sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua yang diharamkan oleh Nabi, la syartani fi bai', 2 syarat dalam 1 jual beli. Ini adalah nama lain dari 2 jual beli dalam 1 jual beli yang kemarin sudah kita bicarakan, sehingga tidak usah dibicarakan lagi. Jadi ada 2 nama. Nama yang pertama bai'ataini fi bai'atin, 2 jual beli dalam 1 jual beli, atau 2 syarat dalam 1 jual beli. Sama namanya, haram. Kemudian yang ketiga, wala ribhu ma lam yudman, tidak boleh mengambil untung dari sesuatu yang belum ditanggung. Maksudnya apa? Tidak boleh menjual barang yang belum pindah ke tangan kita. Misalnya, saya telepon kepada teman saya beli mobil Anda. Nah, kemudian dia menyetujui, baik, mobilnya saya jual. Berapa? 100 juta. Nah, sudah, saya transfer 100 juta. Mobilnya masih di rumah dia, belum dikirim ke rumah saya. Ini berarti mobilnya belum dalam tanggungan saya. Seandainya mobil itu tiba-tiba rusak, maka tanggungan bagi si penjual, karena mobilnya masih di rumah dia. Nah, ketika mobil itu masih di rumah dia, saya tidak boleh menjualnya. Saya kemudian iklan kepada teman-teman saya, ini saya jual mobil
harganya 150 juta. Tadi sudah saya bayar 100 juta, kemudian saya jual 150. Tidak boleh seperti ini. Ambil dulu mobilnya, pindah ke rumah kita, kalau sudah sampai ke rumah kita baru dijual. Itu yang dimaksud ribahu ma lam yutman. Meskipun sudah kita bayar, Pak. Kita udah transfer 100 juta, tapi mobilnya belum dikirim ke kita. Kenapa tidak boleh dijual seperti ini? Karena bisa menyebabkan suatu percekcokan nantinya. Mungkin ya, setelah ada orang mau membeli 150 juta, ternyata si penjual membatalkan. Dia mengatakan, mohon maaf, 100 juta saya kembalikan Anda karena harga terlalu murah, saya batalkan. Mobil tidak jadi dikirim. Mobil tidak jadi dikirim ke rumah kita, padahal sudah kita jual ke orang lain. Nah, nanti kita membatalkan juga, mereka akan marah-marah. Ini gimana katanya menjual, nggak jadi menjual. Ini menyebabkan apa? Percekcokan, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wala bai'u ma laysa indak, menjual apa yang bukan milik kita, nggak boleh. Misalnya bai' fuduli, ya. Jadi misalnya kita punya teman punya mobil, kemudian kita tawarkan mobil itu kepada orang-orang. Padahal mobil itu masih milik teman kita. Hanya kita mengetahui bahwasanya kayaknya dia mau niatan menjual. Nah, maka kita yang tahu atau mendengar informasi tersebut, kita tawarkan kepada orang-orang lain juga supaya ada yang membeli. Nah, tidak boleh seperti ini. Kalau memang kamu mau beli, kamu mau menjual, beli dulu. Udah dibeli, baru ditawarkan kepada orang lain. Atau minta izin kepada pemiliknya. Saya minta izin untuk ikut menjualkan. Nah, itu nggak ada masalah kalau sudah minta izin. Tapi kalau tidak minta izin, tidak boleh. Karena dia berarti menjual sesuatu yang bukan miliknya. Demikian juga barang masih di pasar misalnya, kita sudah iklan kemana-mana. Kemudian setelah ada yang pesan, kita sampai ke pasar, ternyata barangnya sudah habis. Nah, ini menyebabkan percekcokan lagi. Demikian juga kalau kita sampai ke pasar, harganya ternyata sudah naik, padahal sudah kita iklankan dengan harga yang murah. Nah, ini menyebabkan percekcokan lagi. Maka sesuatu yang belum menjadi milik kita tidak boleh dijual. Inilah yang dimaksud wala bai'u ma laysa indak. Kemudian hadis berikutnya, hadis ini wa akhrajahu fi ulumil hadis. Hadis ini dikeluarkan juga dalam kitab Ulumul Hadis dari riwayat Abu Hanifah dari Amr yang tadi itu dengan lafal naha, Rasulullah melarang an bai'in dari jual beli wa syartin plus persyaratan. Wa min hadzal wajhi akhrajahu Tabarani fil Awsat wa huwa gharib. Ini hadisnya dhaif. Hadis yang melarang jual beli dengan adanya syarat ini dhaif. Sehingga jual beli dengan bersyarat nggak ada masalah. Yang penting syaratnya bukan syarat yang menyelisihi aturan Islam. Sebagaimana Jabir menjual ontanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini onta saya jual kepada engkau. Tapi saya minta syarat, ini saya pakai dulu sampai ke Madinah. Baru nanti kalau sudah sampai ke Madinah, onta saya kirim ke rumah Anda. Nah, ini berarti jual beli bersyarat, nggak ada masalah. Saya bersyarat, ya, ini pohon kurma sudah saya kawinkan. Dengan sebab dikawinkan nanti akan berbuah. Nah, saya minta syarat buah yang muncul pertama nanti milik saya, akan saya panen. Nah, itu boleh seperti itu, bersyarat seperti itu. Karena saya yang bekerja, saya yang mengkawinkan dua pohon tadi, ya, pohon betina sama pohon jantan. Nah, sehingga kalau ada buahnya, maka saya yang berhak untuk mendapatkannya. Ketika saya jual pohon tersebut, boleh saya bersyarat untuk memiliki buah yang pertama kali muncul dari pohon tadi. Tapi kalau syaratnya menyelisih syariat, nah, maka itu adalah jual beli yang dilarang. Contohnya gimana? Persyaratan yang menyelisih syariat. Misalnya seseorang mengatakan, saya jual mobil ini dengan syarat tidak boleh kamu pakai. Nah, ini menyelisih syariat. Berarti kita melarang orang memakai barangnya sendiri, nggak boleh. Namanya mobil sudah dia beli, ya berarti sudah halal dia pakai kapan saja, kemana saja, bebas. Demikian juga persyaratan-persyaratan yang lain yang batil, maka dilarang di dalam Islam. Hadis berikutnya 804. Wa anhu qala, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban, dari jual beli dengan ada persekot atau apa? Panjer, uang panjer, uang muka. Rawahu Malikun wa qala balaghani an Amr bin Shu'aib bihi. Hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena Imam Malik mengatakan balaghani.
hadis ini sampai kepada saya dari Amr bin Shu'aib. Sampainya dari jalur siapa? Tidak jelas. Berarti sanadnya dhaif. Nah, karena sanadnya dhaif, maka hadis ini derajatnya dhaif. Karena itulah para ulama berselisih pendapat. Jual beli dengan adanya uang muka halal atau haram? Maksudnya gimana jual beli dengan adanya uang muka? Ini laptop harganya misalnya 5 juta. Kemudian ada orang membelinya. Saya beli laptop ini. Saya kasih uang muka dulu 500 ribu. Nanti kalau saya jadi membeli, berarti saya tinggal menambahi 4.500.000. Tetapi kalau saya tidak jadi membeli, maka uang muka tadi hangus menjadi milik Anda, milik saya. Saya yang menjual laptop ini. Nah, itulah yang dimaksud bai'il urban, diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bai'ul urban seperti ini haram. Kenapa haram? Pertama, karena ada hadis yang melarang, meskipun dhaif. Yang kedua, haram kenapa? Karena dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Saya dapat uang 500 ribu, kemudian yang ngasih 500 ribu tadi dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah, ini berarti mengambil hak orang lain tanpa hak. Saya hanya mengambil tapi tidak memberikan ganti. Padahal namanya jual beli itu kan tukar menukar. Nah, maka ini berarti haram. Menurut Imam Ahmad, jual beli urban, jual beli ada uang muka, ini adalah hukumnya halal. Kenapa halal? Pertama, karena hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Kalau hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang kedua, Sayyidina Umar dan Ibnu Umar membolehkan jual beli dengan adanya persekot ini. Karena itu ada dasarnya membolehkan jual beli dengan adanya uang muka. Uang muka hangus, nggak ada masalah, diperbolehkan oleh Sayyidina Umar, diperbolehkan oleh Ibnu Umar. Untuk pendapat yang kita pilih bagaimana? Karena ini perselisihan pendapat di antara para ulama. Kata sebagian guru kami bahwasanya pendapat ini bisa dikompromikan, yaitu bagaimana? Kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya gimana? Boleh menggunakan uang muka, tapi uang muka yang tidak merugikan salah satu pihak. Kalau misalnya uang mukanya 500 ribu tadi, ini tampaknya merugikan nih. Karena hilang duit 500 ribu, ini sesuatu yang besar dan dia tidak mendapat ganti apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya 10 ribu atau 20 ribu, nah ini sesuatu yang wajar lah. Orang sedekah 20 ribu juga biasa. Apalagi orang kaya mungkin sedekah 50 ribu udah gampang. Nah, maka persekot ini hendaklah ditentukan dengan harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak mendolimi kepada pihak pembeli, tapi juga tidak terlalu rendah sehingga tidak ada gunanya untuk si penjual. Karena penjual ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan uang muka tadi, karena ketika dia sudah diberi uang muka, barang ini tidak bisa dijual ke orang lain. Jadi misalnya dia membayar uang muka, kemudian 1 pekan lagi menentukan. Selama 1 pekan ini sudah banyak yang menawar barang ini, tapi gara-gara sudah diberi uang muka, saya tolak semua pembeli tadi. Nah, ternyata setelah 1 pekan, pembeli pertama mengatakan saya batal membeli. Nah, ini kan saya rugi. Yang semestinya sudah terjual kepada orang-orang lain, ternyata tidak jadi terjual. Nah, maka dia harus ganti rugi. Ganti ruginya apa? Ya tadi, uang mukanya menjadi milik saya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu ringkasnya, kalau mau pakai uang muka diperbolehkan selama nilainya yang tidak zalim, sehingga nilainya disepakati antara kedua belah pihak dan semuanya merasa rela. Kalau satunya merasa tertekan atau terlalu banyak, nah ini berarti merugikan salah satu pihak, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya 805. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar berkata, ibta'tu, saya membeli zaitan, minyak, fis suq, di pasar. Falamma, maka tatkala istaujabtuhu, aku telah membayarnya, laqiyani rajulun, maka menemui saya seorang laki-laki. Fa'a'tani bihi, lalu dia memberikan kepada saya barang tadi, ribhan hasana, laba yang baik. Maksudnya dia membeli dari saya dan dia memberikan laba yang baik kepada saya.
Fa'aradtu, maka saya ingin an adriba ala yadir rajul, untuk memegang tangannya orang tersebut. Maksudnya tanda sepakat, biasanya jabat tangan zaman dulu. Fa'akhadha rajulun, maka seorang laki-laki memegang min khalfi, dari belakang saya, bidhira'i, pada hasta saya. Maksudnya tidak boleh untuk jabat tangan. Faltafattu, maka saya menoleh, fa idza huwa Zaid ibnu Thabit, ternyata dia adalah sahabat Nabi ahli faraid, Zaid bin Thabit. Faqala, maka dia mengatakan, la tabi'hu, jangan kamu menjual barang itu, haitsu, di tempat, ibta'tahu, yang engkau membelinya, hatta tahuzahu, sehingga engkau memindah barang itu, ila rahlika, kepada kendaraanmu, atau kepada rumahmu, atau kepada tokomu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, antuba'a, bahwasanya dijual, as-sila', barang-barang dagangan, haitsu tubta', di tempat dia dibeli, hatta, sehingga yahuzahat tujar, memindahkan barang tadi, at-tujar, para pedagang, ila rihalihim, kepada kendaraan-kendaraan atau rumah-rumah mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan ini lafalnya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi ringkasnya, kalau saya membeli satu barang dari satu toko, sudah saya bayar, barangnya sudah diberikan kepada saya, sudah saya pegang barangnya, tetapi saya masih di toko tadi, tidak boleh langsung saya jual kepada orang lain. Kalau mau saya jual kepada orang lain, saya geser dulu, saya geser barang itu ke motor saya. Saya tadi kan kulaan bawa motor, maka saya geser dulu ke motor saya, udah saya pasang di motor, baru kemudian dijual kepada orang lain, nggak ada masalah. Dilarang oleh Nabi menjual barang yang kita beli di satu tempat, dijual lagi di tempat tersebut, tidak boleh. Sebabnya apa? Seperti ini kalau dibiarkan bisa menyebabkan percekcokan. Misalnya saya beli minyak, ini tadi kan minyak, harganya berapa? 1 liter 10.000, sudah bayar 10.000. Penjual tadi untungnya hanya 500 rupiah, harga asalnya 9.500, dijual 10.000, untungnya berarti 500 rupiah. Kemudian saya jual lagi kepada orang lain, saya berhasil menjual 15.000, berarti saya untung berapa? 5.000. Nah, dia akan marah, wah kamu ngambil untung terlalu banyak, berarti kamu nipu saya selama ini. Kamu menyuruh saya untuk menjual dengan harga murah, ternyata kamu bisa menjualnya dengan harga 15.000. Nah, jadi percekcokan. Atau mungkin dia akan membatalkan, sudah nggak jadi, ternyata bisa terjual dengan harga 15.000. Untuk kamu sekarang kalau mau beli harga 13, nah, dinaikkan, jadi cekcok. Nah, maka sesuatu yang menyebabkan cekcok dalam jual beli ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis-hadis tentang jual beli ini sebenarnya bisa kita baca sebabnya, alasannya kenapa dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pengen supaya jual beli itu semuanya berjalan lancar, berjalan aman, tidak ada pertikaian antara kaum muslimin, antara penjual dengan pembeli, sehingga mereka hidup dalam keadaan damai dan tentram. Hadis berikutnya 806. Wa anhu qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni abi, sesungguhnya aku menjual bil baqi, di tempat namanya Baqi. Fa abi'u, saya menjual bid dananir, dengan harga dinar. Wa akhudhu, saya mengambil ad-darahim, dirham. Wa abi', saya menjual bid darahim, dengan harga dirham. Wa akhudhu, dan saya mengambil ad-dananir, uang-uang dinar. Akhudhu hadha min hadhihi, saya mengambil ini dari harga ini. Wa uti hadhihi min hadha, dan saya membeli dan saya memberi harga ini dari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa, tidak apa-apa, an ta'khudaha, bahwasanya engkau mengambilnya, bi si'ri yaumiha, dengan harga hari tersebut, ma lam tatafarraqa, selama belum kalian berpisah, wa bainakuma syai'un, sementara di antara kalian berdua masih ada utang, ya. Syai'un itu maksudnya apa? Utang. Hadis riwayat Imam 5 dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini maksudnya gini, Pak. Ibnu Umar biasanya jualan onta. Onta dipatok dengan harga dinar. Misalnya, ini satu onta 10 dinar. 10 dinar itu pada waktu itu senilai dengan 100 dirham.
Nah, ada orang beli, baik saya beli ontamu, berapa harganya? 10 dinar. Oke, saya ambil. Tapi saya belum bawa uang nih. Bayarnya besok ya, antum datang ke rumah. Nah, Ibnu Umar oke, 10 dinar. Kemudian besoknya dia datang ke rumahnya, kemudian menagih. Kemarin onta harga 10 dinar, sekarang mana bayarnya? Nah, ternyata si pembeli mengatakan, saya tidak punya uang dinar, saya punyanya dirham, saya bayar 100 dirham. Nah, boleh enggak seperti ini? Nilainya yang disepakati adalah dinar, tapi bayarnya dengan apa? Dirham. Kalau di Indonesia misalnya nilainya yang disepakati adalah rupiah, tapi ternyata ketika mau melunasi tidak punya uang rupiah, punyanya uang real atau uang dolar atau uang apalah. Diperbolehkan seperti ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa. Syaratnya apa? Ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Tapi ketika pisah tidak boleh masih ada utang, harus lunas. Jadi tadi kan harganya 10 dinar. Nah, kemudian dia tidak punya uang 10 dinar. Maka disepakati harga dirham boleh enggak? Boleh. Berapa? Antum bayar 100 dirham. Nah, boleh dibayar 100 dirham, tapi harus langsung. Tidak boleh sekarang 90 dirham dulu, besok 10 dirham lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi harga itu menjadi apa? Naik turun. Dirham sekarang sama satu dinar senilai dengan 10 dirham. Tapi besok senilai dengan 11 dirham, besoknya lagi senilai dengan 12 dirham, besoknya lagi senilai dengan 13 dirham. Nah, ini karena naik turun seperti ini, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pelunasan belum sempurna, tidak diperbolehkan. Jual beli seperti ini disebut as-sarf seperti ini, Pak. Jadi kita semestinya memberikan duit dinar, tapi kita bayar dirham. Kita mestinya membayar rupiah, tapi kita membayar real dan sebagainya. Nah, ini diperbolehkan dalam Islam, nggak ada masalah. Yang penting disepakati harganya berapa yang senilai dengan utang tersebut. Ini semacam ini pernah ada kasus, ada seseorang utang kepada orang lain. Kemudian orang ini lama tidak membayar utangnya. Setelah 40 tahun orang itu mati, Pak. Nah, anaknya merasa bahwasanya bapaknya ini masih punya utang belum dibayar. Maka anaknya datang kepada orang yang dulu meminjami duit nih. Pak, bapak saya dulu utang sama panjenengan. Iya, betul. Dulu utangnya berapa? Utangnya 100.000. Saya anaknya, saya ingin melunasi 100.000. Nah, bapak tadi marah-marah, nggak mau saya 100.000. 40 tahun yang lalu 100.000 itu nilainya adalah 1 juta. Kalau kamu mau bayar ya 1 juta, tidak boleh 100.000. Nah, ditanyakan kepada saya, hukumnya gimana seperti ini? Karena utangnya kan 100.000, Pak. Kalau bayar 1 juta itu berarti apa? Riba kan? 100.000 jadi 1 juta, riba. Nah, maka solusinya adalah sebagaimana hadis ini. Antum bayar saja dengan uang yang lain, tetapi yang senilai dengan uang tersebut sekarang. Dulu utangnya berapa? 100.000. Tapi sekarang nilainya berapa? 1 juta. Oke, kalau nilainya 1 juta, berarti sekarang kita bayar dengan uang real, tapi senilai berapa? 1 juta. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau uang yang 100.000 kita bayar 1 juta, nggak boleh. 100.000 ya kembali harus 100.000. Tetapi kalau mau diimbangkan tadi harus dengan nilai mata uang yang lainnya. Ini solusi bagi masalah tersebut. Tapi saya juga merasa heran kok 40 tahun baru dilunasi pripun ceritanin. Apakah karena tidak ada catatan, ataukah karena dia selalu mengundur-undur terus? Akhirnya pada waktu jatuh tempo tidak pernah terlaksana pelunasan utangnya. Wallahu alam ceritanya gimana. Tapi hadis berikutnya 807. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, naha telah melarang sallallahu alaihi wasallam anin najsh, dari jual beli najsh. Hadis muttafaqun alaih. Najsh itu yang saya ingat dari terjemahan guru saya dulu adalah ngentul, yaitu maksudnya menawar dengan harga yang tinggi, bukan niatan untuk membeli,
tapi niatannya untuk menipu pembeli yang lain. Ini barang HP dijual berapa? 1 juta. Nah, maka ketika ada orang datang menawar, maka tiba-tiba ada orang yang kedua nawar juga. Saya beli 2 juta. Nah, begitu ditawar 2 juta, pembeli pertama langsung segera bayar. Udahlah 1 juta saya bayar. Padahal awal-awal tadi dia tidak mau bayar 1 juta, pengennya kurang, ya, pengennya 900.000. Tapi karena ada orang kedua berani nawar 2 juta, akhirnya dia langsung bayar 1 juta. Nah, biasanya najis seperti ini ada persekongkolan antara penawar yang kedua dengan si penjual. Dia sudah sepakat dulu. Nanti kalau ada orang yang datang, antum pura-pura nawar. Antum pura-pura nawar. Nanti bagi hasil. Nah, setelah dapat 1 juta, dia dikasih laba 50.000 misalnya. Ini namanya an-najis. Ini sepakat para ulama hukumnya adalah haram. Haramnya kenapa? Karena zalim. Dulu sudah pernah kita sampaikan, haram dalam jual beli rata-ratanya ada 3 sebabnya. Karena riba, karena gharar, spekulasi, atau karena zalim. Nah, di sini termasuk kezaliman karena dia menipu orang. Menipu dengan cara secara tidak langsung tadi. Inilah yang disebut najis, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau jual beli lelang? Nah, lelang itu diperbolehkan karena niatan orang yang menawar betul-betul untuk menawar. Ini saya iklankan misalnya ya di lapangan. Ini siapa yang mau beli nih laptop ini? Ya. Harga yang saya buka pertama kali. Nah, misalnya ada orang mau membayar 5 juta. Ya. Saya bilang 5 juta belum boleh. Nah, lagi ada orang menawar 6 juta, belum boleh. 7 juta, nah, boleh. Akhirnya dia dapat. Ya. Seperti ini nggak ada masalah. Karena ini lelang seperti ini memang semuanya niatan untuk apa? Membeli. Tapi kalau yang najis tadi tujuannya untuk menipu orang yang lain. Maka lelang namanya bukan najis. Lelang itu kalau mau disebut dalam bahasa Arab adalah muzayadah. Muzayadah diambil dari kata-kata ziyadah, nambah. 5 juta, 6 juta, 7 juta. Saling menambahi harga. Siapa yang paling tinggi yang dia yang berhasil untuk membeli barang tersebut. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum ditutup barangkali ada pembahasan, persilahkan.